diskusi. Kita berupaya untuk menghadirkan program studi ini sebagai tantangan untuk menjawab kekurangan guru pada Provinsi Papua. Sehingga kalian ada di sini. Tapi itu tidak semudah. Perjuangan itu dimulai dari 2018 sampai 2019. SK itu datang tanggal 23 Agustus. Tertulis di SK 23 Agustus 2019. Sebenarnya pada saat itu harus buka prodi ini, tapi itu sudah lewat. Bahkan sudah ada kegiatan perkuliahan, akhirnya tertunda. Tahun 2020 yang mereka sekarang merupakan kakak tingkat kalian yang sekarang semester 3, mereka itu kalian ini merupakan angkatan kedua. Bukan berarti kalian diduakan, tidak. Kalian merupakan bagian pada Nah, ketika pertemuan ibu dengan kalian di awal, ibu tanya kenapa pilih PGSD dan apa harapan kalian ketika selesai dari ini. Secara keseluruhan, ibu mendapat bahwa ingin menjadi guru dan menjawab tantangan bahwa kekurangan guru di sekolah atau di daerah kalian masing-masing. Mau memperbaiki pendidikan, mau mengajar anakmu, adikmu, itu dengan kalian, kan? Kalian lah. Hari ini ibu berbangga karena semua dengan batik yang sama, yaitu menandakan bahwa kita ada dalam proses ini. Kalian pun akan mungkin bisa seperti ibu, yang ada ini ada di sini. Hanya secara kebetulan ibu dengan ibu itu lahir duluan. Ya toh, Mas Nur mulai dari belakang. Ya kan? Kesempatan itu terus ada untuk kalian yang mau berusaha. Profesional dan yang berkarakter serta berkearifan Papua ada di kalian. Yang nantinya dibuktikan setelah 4 tahun dari sini. Oke? Mari belajar hari ini dengan metode yang sederhana supaya kalian bisa untuk mempraktikkan kepada adik-adikmu, anak-anakmu. Atau sederhana sudah didapat, tapi juga dari kesederhanaan itu membangkitkan minat mereka untuk mengenal, untuk belajar matematika. Karena orang biasa belajar matematika untuk menghitung itu susah gampang, bahkan memusingkan, kan? Tapi mari mengenal yang sederhana ini untuk menjadi kalian yang lebih hebat. Atau kalau dari hebat mendapat hebat itu tidak. Tapi dari yang sederhana, dari yang kekurangan menjadi hebat, itu luar biasa. Oke, selamat belajar anak-anakku. Sukses, tetap akan bersama untuk yang mau berusaha. Karena kalian calon guru SD, guru SD itu adalah guru dasar ya. Jadi kalian harus bisa terapkan materi-materi untuk di SD ya. Ibu ada sebuah alat peraga yang diambil di sekitar daerah di lingkungan kita. Tidak usah mahal-mahal, ya toh? Tidak usah kita mau beli dengan uang. Karena kita nanti suatu saat kita tinggal di pedalaman atau di pelosok desa, pasti kita mau cari alat peraga itu susah, iya toh? Susah. Iya. Kadang-kadang kalau kita suatu saat nanti kita mengajar, nanti kita biasanya kalau nggak pakai alat peraga nanti anak-anak itu kurang mengerti, susah dipahami, apalagi pada materi bilangan bulat. Itu sulit sekali anak-anak dimengerti. Bahkan sampai di SMP juga materi itu paling susah. Susah, gampang-gampang susah. Ya, ibu punya. Ini apa ini? Kalian kira apa ini? Batu. Batu. Oh, sudah tahu batu ya?
Ibu pikir ini jambu yang tadi Bapak bilang, ada bilang jambu yang warna merah dengan yang warna kuning. Kalian pilih yang mana di antara berdua ini? Kuning merah. Kuning merah. Oke. Atau baju merah yang di sana temanmu, lalu kuning ini seperti bunga yang ada di sekitar sini. Ini kita bisa gunakan dengan metode sederhana pada materi bilangan bulat. Nggak usah susah cari-cari metode pembelajaran, ya toh? Kalian adalah guru SD, jadi kamu harus pintar-pintar berkreatif, mencari ide-ide dan gagasan-gagasan bagaimana nanti kau mengajar anak-anak kalian bisa mengerti, begitu. Bisa? Biasanya kalau guru matematika mukanya seram-seram kan tidak? Seram, dia menakutkan. Tapi kalau lihat ibu menakutkan kan tidak? Tidak. Ah masa? Karena di depan saja sini baru kalian bilang, ah ibu kok baik sekali hari ini. Padahal nanti di belakang, ah sungguh ibu nih kok jahat sampai. Hitung dulu kali-kali. Iya toh? Oke. Yang ibu oles ini, batu ini adalah termasuk adalah barang kearifan lokal ya, yang ada di daerah sekitar kita. Jadi batu ini ibu ada batu, misalkan batunya itu bukan yang besar-besar, batu kali-kali, kalian ambil kasih warna. Warnanya bisa pakai cat, bisa pakai apa lagi bisa? Iya, pilok bisa. Terserah mau kalian warna merah atau warna kuning kah, biru kah, tapi ibu lebih dominan warna yang cantik itu merah dan kuning. Oke, kalau yang kuning ini ya biasanya kita sering pakai juga. Oke, sekarang ibu mau masuk di materinya ibu tentang materi bilangan bulat. Nanti suatu saat kalian jadi pak guru, bisa kalian ambil batu, lalu bisa juga kardus ya. Ya, itu bisa dijadikan alat peraga. Itu bisa kalian gunting-gunting bulat-bulat, lalu kasih warna merah, warna kuning, dan warna putih, segala macam, terserah kalian. Oke, materinya ibu adalah di sini metode pembelajaran yang sederhana pada bilangan bulat. Pada bilangan bulat. Oke, sebelum ibu masuk, yang warna merah ini adalah ibu kasih untuk yang negatif. Bisa? Ya, warna merah itu yang negatif. Biasanya kalau warna merah ini berani ya. Oh, iya loh. Tapi hari ini dia negatif. Bukan artinya negatif. Lalu kalian bilang ini warna merah dia maksud tidak ya. Ini ibu kasih warna merah adalah untuk tanda negatif. Bisa? Lalu yang warna kuning ini adalah untuk tanda positif. Oke, sekarang bisa mulai atau tidak? Masih semangat? Oke, kalau masih semangat ya, ibu misalkan pada bilangan bulat itu ada terdiri dari 2. Ya, ibu jelaskan dulu di sini. Oke. Iya, ada 2 dari 0, kemudian ada yang 1, 2, 3, yang sebelah kanan itu adalah apa? Positif. Lalu yang kemudian kiri adalah negatif. Oke, yang negatif ibu pakai tanda merah, yang positif pakai tanda apa? Iya, misalkan ada contoh soal. Kalau misalkan pada penjumlahan, contoh soal pada penjumlahan ya, misalkan negatif 5 ditambah 3. Oke, negatif 5 ditambah 3. Tadi yang negatif itu ibu pakai apa? Warna apa? Merah. Ya, warna merah. Berarti ibu hitung merahnya ada 5. 1, 2, lalu 3, kemudian 4, kemudian 5. Oke? Kemudian yang positifnya itu adalah 3, berarti warna apa? Kuning. 1, 2, 3. Oke. Ya, bagaimana cara mengoperasikan ibu? Oke, operasikan ibu bagaimana caranya? Oke, sekarang perhatikan baik-baik. Kalau kita biasanya ada pasangan kan tidak? Ada. Pasangan suami istri,
Ada punya kekasih? Punya pacar? Nggak punya pacar? Punya. Iya dong? Ya, sekarang ada wanita, lelaki. Sekarang ini ada negatif. Ibu pasangkan. Mereka berpasangan. Iya dong? Iya. Kalau misalkan di sini negatif 5 ditambah negatif 3, ibu pasangkan, ibu ambil dari sini merah 1, perhatikan baik-baik. Lalu di sini kuning 1, ibu pasangkan, berarti masih dapat 1 pasang ya. Lalu kemudian ibu pasangkan lagi yang 1, sudah ada pasangannya. Lalu kemudian ibu pasangkan lagi, mereka sudah berpasang-pasangan. Iya dong? Iya, ada berpasang-pasangan. Yang sisanya? Dia tidak punya pasangan yang 2. Iya dong? Yang tidak punya pasangan itu adalah negatif berapa dia? 2. Jadi hasilnya adalah negatif. Bisa? Jadi ibu pasangkan. Biasa kalau kalian ada pasangan-pasangan kan suka dipasang-pasangkan ya dong? Kalau kelompok-kelompok ada pasangan laki-laki perempuan, ibu ini juga ibu kasih istilah pasang-pasangkan. Jadi hasilnya kalau ibu sekarang bagaimana? Kalau dia positifnya lebih besar, tadi ini adalah negatif. Kalau positifnya lebih besar 10 ditambah negatif 2. Oke, sekarang sama yang tadi. Berarti berapa yang positifnya? Ibu tanya dulu, yang positifnya harus warna kuning berapa dulu? 10. Kita hitung 10 dulu. 1, 2, lalu kemudian 3 ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10. Lalu 10 ini ibu tambahkan dengan negatif 2, berarti ibu tambahkan yang merah ya? Yang merah 2. Kalau ibu pasangkan lagi, ibu pasangkan, oh mereka pasangan, lalu ini pasangan. Ada yang tidak punya pasangan? Ada. Oh ada, ternyata berapa? Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 apa? Positif. Oke, sampai sini bisa? Bisa. Oke, kalau begitu sekarang satu lagi. Biasanya kalau merah ketemu merah itu biasa bingung. Oke, min 2 ditambah min 3 sama dengan yang kita peragakan. Min 2. Oke, lalu sekarang kemudian berapa lagi? Min 3. Oke. Sekarang dia merah-merah semua, jadi dia nggak ada pasangan. Iya dong? Nanti kita tambahkan saja mereka. Iya dong? Jadinya berapa? 5. Akhirnya dia menjadi kelompok, jadi negatif. Bisa sampai sini? Oke. Matematika susah atau gampang? Susah gampang. Kalau kau perhatikan, pasti kau gampang. Iya dong? Iya, jangan bilang susah-susah. Nanti kalau susah terus. Harus bisa. Iya dong? Jadi suatu saat ibu yang kasih materi ini, nanti kalian peragakan kalau pulang, iya dong? Pulang ke pedalaman, jangan lupa ilmu yang ibu berikan, kasihlah di anak-anak yang besok. Iya dong? Ya, kasihlah anak-anak yang besok. Ya, mungkin saya 1 orang. Kalau kalian sudah mengerti, saya mau panggil 1 orang. Kira-kira siapa yang berani ya? Siapa yang berani? Ayo, calon ibu guru. Oh, mana? Oh ya, silakan. 1. Saya ambil lagi yang 1. Orang dari Mei. Mana orang dari Mei? Nanti pulang dari kampung itu, kamu bisa. Ya, oke, Yohana, mari. Oke, yang lain, yang 1, Yohana bisa duduk dulu. Ya, peragakan dulu, nanti ibu kasih soal. Bagaimana kalian? Misalkan ibu kasih soal, nanti kalian bicara dengan teman-teman kalian ya. Iya. Misalkan negatif 7 ditambah 5 sama dengan berapa ya? Oke, coba perhatikan. Bilang sama teman-teman,
hitung. Ayo. Ini tadi kan warna merahnya adalah negatif. Terus yang kuningnya adalah positif. Nah di situ dibilang min 7 dikurang ditambah 5 sama dengan. Nah kita yang di sana kan min 7-nya ada yang min ada 7, berarti kita harus hitung pakai yang batu merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus yang kuningnya berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah tadi ibu kan sudah ajar bagaimana caranya supaya kita dapat hasilnya. Dipasangkan merah dengan kuning. 1, 2, 3, 4, 5. Yang sisa tinggal batu merah. Yang merah tadi adalah negatif. Jadi min 7 ditambah 5 sama dengan negatif 2. Terima kasih Bu. Oke, tepuk tangan. Ya, tulis hasilnya. Ya, siapa tadi? Silakan Ibu kasih soal. Yohana silakan depan. Oke, ya. Misalkan 10 ditambah negatif 3. Oke, berapa Yohana? Sudah kenal semua ini namanya? Tadi sudah kenal semua? Belum kenal namanya? Yang tadi sudah kenal juga? Belum. Oh, ya. Oke. Ya, perkenalkan dulu Yohana. Dari mana Yohana? Perkenalkan, nama saya Yohana PKG, biasa dipanggil Jenny. Ya, di sini Dari saya, mana Jenny? saya asal dari gunung. Ya, gunungnya di mana? Asal kampungnya dari Mafia. Oh, dia dari Mafia. Oke, nanti dia pulang, dia dididik anak-anak. Oke? Ya, silakan. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan apa yang tadi Ibu sudah menjelaskan lagi. Terus yang di situ diminta 10 ditambah min 3. Jadi di sini kita ya saat Ibu sudah jelaskan kalau kuning adalah positif. Terus kalau yang batu yang warna merah adalah negatif. Jadi di situ diminta 10. Berarti kita ambil batu warna kuning 10. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus yang diminta negatif 3. Jadi kita ambil batu warna merahnya 3. 1, 2, 3. Terus di sini kita diminta untuk pasangkan yang negatif dengan positif. Jadi kita pasangkan 1, 2, 3. Jadi hasilnya 7. Jadi di sini hasilnya adalah positif 7 warna kuning. Ya, bisa tulis. Oke, ya, tapi saya karena laki-laki perempuan sudah maju, tapi kalau laki-laki belum ada yang satu belum genap. Iya dong? Ya. Oke, ya. Ya, hari ini semangat, dia sudah makan banyak ini. Oke. Oke, Natalis. Ya, Ibu kasih soal dulu Natalis. Ya, misalkan negatif 12 ditambah 7. Oke, berapa? Ya, sekarang cari batu sebelah. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Nama saya adalah Natalis Mote. Bisa dipanggil Nato. Di sini saya memperjelaskan tadi sesuai dengan tadi menjelaskan min negatif 12 ditambah positif 7. Jadi ini positif dan ini negatif. Oke. Jadi positif kita ambil 7 ya. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini adalah positif. Jadi negatif 12. Kita ambil merah ini 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih kurang lagi, kita tambah. Ya, betul. 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Jadi tadi kita ambil ini adalah negatif 12 dan ini adalah positif 7. Jadi kita pasang-pasang ya sesuai dengan penjelasan tadi Ibu. Jadi kita pasang ini, kita ambil positif 1 dengan negatif 1. Ini berarti dia punya pasangan 1. Terus ini yang kedua dia punya pasangan 2. Dan ini ketiga dia punya pasangan 4. Yang ini keempat. Ayo 3 ya. 3 yang ini adalah keempat pasangan. Ini 5. Ini 6. Ini 7. Jadi dia sudah pasang-pasang, kita hitung sisa. Jadi ini apa tadi? Negatif. Ya, kita hitung negatif. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawabannya adalah negatif 5. Ini jawaban yang benar anak-anak. Iya, oke. Terima kasih. Ternyata Ibu sangat bangga dan senang. Ternyata kalian bisa. Satu kali saja Ibu kasih materi, kasih penjelasan, ternyata Ibu punya anak-anak bisa. Kalian harus punya optimis. Kalian harus bisa. Oke. Jangan bilang kalian itu berpikiran bodoh. Jangan. Kalian harus bisa. Oke. Ya, Ibu terima kasih banyak sudah memperhatikan Ibu. Mungkin ada pertanyaan dari kalian? Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup? Ada yang mau tanya? Ayo, Ibu gimana? Saya, Ibu, kan itu tadi semuanya adalah pasangan negatif dan positif. Iya. Bagaimana kalau misalnya positif dengan positif dan negatif kalau negatif? Iya, tadi kan Ibu sudah bilang kalau negatif ditambahkan negatif berarti dia nggak bisa dipasangkan ya. Jadi dia bertambah. Tergantung dari apanya. Kalau tergantung dari negatifnya. Kalau negatif ditambah negatif berarti otomatis dia bertambah yang merahnya. Oke. Kalau positif, ya orang bilang utang. Kalau bilang utang itu cepat sekali tuh Natalis. Ya. Utang negatif itu memang identitasnya bilang kata-kata utang, tapi sebenarnya tidak boleh ya, cuma karena mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita tidak terlepas dari kata utang, makanya kita pakai kata utang. Kalau kemudian ada teman tanya positif Ibu, ditambah positif, ya ditambahkan saja kuning dengan kuning ya toh? Kan dia nggak punya pasangan, sehingga nilai positifnya yang bertambah. Begitu. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, bagaimana Natalis? Mau tanya Ibu kan? Berdiri sudah. Iya, nggak apa-apa berdiri. Kenapa? Ya, ini hanya untuk berlaku penjumlahan dan pengurangan ya. Tidak bisa untuk perkalian. Kalau perkalian ada konsepnya, negatif dikali negatif itu hasilnya apa? Positif. Ini berlaku hanya untuk penjumlahan. Jadi nanti besok-besok kalau jadi ibu guru harus pintar-pintar punya apa?
Iya, punya akal. Bagaimana caranya anak-anak kalian senang sama kalian? Jangan datang-datang, ih ibu sana lagi, sumuka cemberut lagi, galak lagi, judes lagi. Iya, jangan. Setidak-tidaknya jadi matematika senyum sedikit saja. Ya tak bisa toh? Senyum. Lalu kemudian harus mempunyai ide-ide dan gagasan supaya kalian bisa menjelaskan anak-anak itu langsung mengerti. Coba kalau keterangkan ini ditambah ini, nanti dong bingung. Ah, ibu kok hitung sendiri sudah. Iya toh? Tapi kalau kau jelaskan dengan batu yang cantik-cantik, yang warna merah ini, dengan yang warna putih ini, pasti anak-anak kalian senang. Ih, ibu, cantik sekali batunya. Iya toh? Pasti dia menarik, iya toh? Pasti dia punya semangat ada untuk belajar, walaupun ini hanya batu. Iya toh? Orang bilang batu nggak bisa dipakai, nggak bisa untuk digunakan, padahal di matematika bisa digunakan. Bisa digunakan, ternyata bisa untuk alat media pembelajaran. Iya. Oke. Mungkin pertemuan ibu sampai di sini. Ada yang ibu sekali lagi ada yang bertanya? Tidak ada. Izin ibu, mungkin ibu ada mau perlu disampaikan? Pelajaran yang luar biasa dengan media. Kalau hari ini tidak datang pasti tidak tahu, ya kan? Hari ini kalau datang, dapat Natalis bisa, siapa? Shirley bisa, Yohana. Nah, ini menandakan awal. Dari sini saja sudah tahu bahwa kalian sudah bisa mengajar. Nantinya adik-adikmu, ya toh, Pak Guru, Pak Natalis, hebat, luar biasa. Ya kan? Nomor Ronaldo tidak bisa maju. Kalau nomor Ronaldo jangan lagi jadi pemain bola, sudah pakai baju itu, harus jadi Ronaldo, mau jadi guru, ya kan? Guru harus punya inovatif, guru harus berkreatif, ya toh? Karena mau menyampaikan apa yang ada di benak kamu, di pikiran kamu ke orang lain itu sungguh hal yang mustahil. Tapi ketika kamu mampu untuk mentransfer, mampu untuk membawa pemahaman kamu kepada adikmu, itu luar biasa, ya kan? Karena anak-anak depannya tidak tahu, dorongnya tahu itu batu, ya kan? Tapi coba kalau hari ini kalian belajar dan kalian pegang, anak-anak dapat, ih batu ini tuh kami pakai tuh bukan guru, Pak Guru tuh pakai untuk belajar. Ya kan? Nah, mungkin saja ini batu yang lainnya dengan yang lain, ya kan? Robah diri dulu. Mau? Hah? Ya, terima kasih anak-anakku. Metode hari ini, Ibu rasa bahwa ini merupakan angka awal untuk kalian lebih memahami keberadaan kalian, sisi kalian, potensi kalian untuk beraplikasi di hari. Good, Safarius? Yuk. Ya, oke. Kasih, selamat siang. Oke. Terima kasih dari pembelajaran yang tadi disampaikan. Kalau melihat dari busananya saja sudah menggambarkan bahwa ada kearifan Papua yang ditampilkan di situ, dibuktikan dengan batik yang mereka gunakan. Karena visi daripada program studi pendidikan guru sekolah dasar di USWIM yang sempat terangkat dan teraplikasikan itu adalah menjadikan program studi pendidikan guru sekolah dasar yang unggul, profesional, berkarakter, dan berkearifan Papua. Kata berkearifan Papua inilah yang menjadikan program studi pendidikan guru sekolah dasar di USWIM dia unik dan dia mempunyai ciri khas yang tertentu, ciri khas tersendiri bagi pendidikan guru sekolah dasar yang mungkin ada di Papua, tapi terkhusus yang ada pada kami di USWIM.